Yang telah kita ketahui bahwasanya sholat secara berjamaah itu merupakan suatu anjuran atau sebuah sunnah, yang dimana sunnah tersebut itu sangat dianjurkan, atau kata lainnya sunnah muakkad. Sunnah yang sangat dianjurkan, sunnah yang sangat ditekankan untuk dilakukan, sunnah yang sangat diperintahkan untuk dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan, ditekankan untuk dilakukan dari perintah Nabi Muhammad SAW. Nah, kok kenapa sholat berjamaah itu sangat ditekankan, sangat dianjurkan? Karena di dalam sholat berjamaah itu banyak sekali keutamaan, banyak sekali fadilah, banyak sekali pahala yang menunggu di dalam sholat tersebut. Sehingga dalam hadis Nabi itu mengatakan bahwasanya barang siapa yang melakukan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat. Nah, dari pernyataan tersebut bahwasanya sholat berjamaah itu merupakan sholat yang lebih baik dilakukan daripada sholat sendirian, gitu ya. Nah, jadi kita di sini mau belajar atau membahas tentang adab-adab, bagaimana sih adab-adab yang benar dalam berjamaah, bagaimana sih tata cara yang benar dalam berjamaah. Nah, jadi kan jamaah itu ada dua komponen. Yang pertama ada imam, yang kedua ada makmum. Nah, jadi dari kedua komponen ini, jika tidak ada salah satu yang memenuhi syarat-syarat, maka tidak akan terjadinya jamaah. Misalnya, mau berjamaah tapi nggak ada imam, apakah bisa dikatakan sholat berjamaah? Tentu saja tidak. Mau berjamaah tapi nggak ada makmum, nah, apakah bisa dikatakan sholat berjamaah? Tentu saja tidak. Nah, maka dua komponen ini harus ada. Nah, dan untuk menjaga atau menambahkan kebaikan di dalam berjamaah, dua komponen ini harus memiliki adab-adab atau tata krama yang baik dalam beribadah. Nah, jadi di sini kita mau membahas tentang hal tersebut. Hal-hal yang harus dijaga, hal-hal atau tata krama yang harus dijaga antara imam dan makmum dalam sholat berjamaah itu. Nah, saya akan membahas tentang adabul imamah wal qudwah, yaitu adab-adab atau tata krama imam dan qudwah. Qudwah itu artinya makmum, orang yang mengikuti imam dalam berjamaah ya. Jadi saya akan membawakan atau mengambil pembahasan ini dari kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Nah, kitab ini kan kitab yang sangat fundamental atau kitab yang sangat terkenal di kalangan pesantren di negara Indonesia, khususnya kalangan pesantren. Kitab Bidayah adalah kitab yang sangat terkenal atau fundamental. Nah, itu yang dimana kitab ini tuh kan dikarang oleh Imam Al-Ghazali ya. Imam Al-Ghazali yaitu seorang ulama atau seorang sufi ahli tasawuf dari Baghdad. Nah, yang dimana karya ini tuh kan sangat banyak. Yang paling fundamental itu karya Imam Ghazali itu kitab Al-Ihya Ulumuddin. Nah, kitab yang mengkaji tentang tasawuf. Kitab ini itu kan kitab yang mengkaji tentang tasawuf. Itu karya yang sangat besar, yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya di pesantren juga. Tetapi kitab Bidayah juga itu tidak kalah terkenal di dalam dunia pesantren. Nah, kitab Bidayah itu kan sering ditemukan di dalam madin-madin diniyah pesantren atau sorokan pesantren dan lain-lain. Tuh, kalau kitab Aliyah itu kan lebih contohnya kepada orang-orang yang tingkatannya itu sudah besar atau berumur. Tuh. Tapi kalau Bidayah itu tingkatannya kalau masih MA, MTS itu boleh dikaji. Nah, lanjut ke dalam pembahasan. Nah, jadi saya membawakan pembahasan adabul imam wa qudwah itu diambil dari kitab Bidayatul Hidayah. Ya. Saya bacakan, kita belajar bareng. Saya membacakan kitab ini bukan untuk menggurui kalian, bukan untuk saya itu paling benar, paling pintar, enggak. Tapi kita belajar bareng, diskusi bareng di dalam video ini gitu. Dikarenakan ya ini itu merupakan tugas saya, tugas matkul metodologi dakwah. Nah, disuruh bututi, suruh bikin video yang bertemakan atau berunsur dakwah. Nah, jadi ya untuk mengamalkan ilmu saya di pesantren, saya membuat video yang mengajikan tentang
Ini kitab-kitab yang telah saya kaji di pesantren. Dan apa ya, pengetahuan-pengetahuan yang saya dapat dari pesantren. Nah, yang dimana pengetahuan tersebut itu kan harus apa ya, harus sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Nah, berjamaah itu kan sangat berpengaruh di kalangan masyarakat. Sholat berjamaah, adanya imam itu kan merupakan salah satu aktivitas yang sangat tidak asing di masyarakat. Nah, jadi pengetahuan adab imam wal qudwah itu berarti sangat penting di kalangan masyarakat untuk untuk mengkondisikan aktivitas yang sangat berpengaruh di masyarakat agar menjadi lebih baik gitu. Oke, saya langsung bacakan ya. Bacakan adabul imam wal qudwah. Ya bagi lil imami yang bagi lil imani ayu khaffifa as-salata. Nah, maka sayugjanya bagi seorang imam itu harus meringankan sholatnya. Nah, jadi semisal kalau ada imam, nah, seorang imam itu harus bisa meringankan sholatnya. Nah, seorang imam harus bisa meringankan sholatnya. Karena apa? Imam itu ibarat seorang pemimpin. Makmum ibarat seorang rakyat. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus mengetahui keadaan rakyatnya. Seorang pemimpin itu harus pengertian kepada rakyatnya. Jangan seorang pemimpin itu bersikap sewenang-wenang, bersikap seenaknya kepada rakyatnya. Itu kayak pejabat-pejabat hari ini. Ya, saya enggak sambung politik, kita sambung aja ke Ubudiyah saja. Nah, jadi imam itu kan ibarat pemimpin di dalam sholat. Jadi seorang imam itu harus bersikap bijaksana, harus bersikap pengertian, pintar dalam menangani makmumnya. Nah, sikap bijaksana dari seorang imam itu harus meringankan sholat kepada makmum. Contohnya, nggak semisal kan makmum kita, misalnya kita jadi imam nih, nggak semisal makmum kita itu semuanya orang sehat, semuanya anak muda, semuanya. Pasti bisa saja makmum kita itu ada orang tua, ada orang yang sibuk dengan pekerjaannya, ada orang yang santai juga ada juga anak-anak muda yang kerjaan itu ingin main. Nah, kalau diajak sholat agak lama itu nggak mau, malas. Nah, jadi itu kan tantangan seorang imam. Tantangan seorang imam untuk mengetahui keadaan makmumnya. Nah, jadi dikarenakan banyaknya makmum yang berbeda-beda karakter, berbeda-beda kesehatan secara fisik dan mental, maka seorang imam itu harus bisa menyelesaikan sholat yang sangat tepat untuk bagi imam. Semisal nih ada orang tua yang sepuh sekali, sepuh, renta, kalau diajak sholat misalnya yang lama itu nggak bisa, diwedikna yandakan gelebak apa kesel ya. Jadi seorang imam itu nggak boleh memperlama sholatnya, dikarenakan ada seorang yang lansia atau tua atau renta. Ditakutkan kalau nek ana wong tua melu sholat, dewe kok maca surat Al-Baqarah misal. Maca surat Al-Baqarah kan, surat Al-Baqarah itu kan 3 juz. Nah, dibaca semua. Ya wong tuanya ya kesel gelebak. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi harus menyesuaikan kemampuan dan keadaan seorang makmum. Itulah termasuk dari seorang imam yang baik dan bijaksana. Itu ya. Berarti yang lebih baik bagaimana? Yang lebih baik itu sholat berjamaah dengan imam yang sholatnya itu cepat, itu lebih baik. Tetapi kalau semisal sampeyan yo pengen maca surat-surat sing dawa, maca surat-surat sing apik, sing dawa, sing lebih afdol, nah maka itu harus perlu sosialisasi dengan makmum kita. Misal kita pengen sholat duhur nih, bukan sholat duhur, sorry, sholat yang sifatnya jahar aja, kayak sholat maghrib kan sifatnya jahar, diucapkan surat-suratannya. Nah, semisal kita sholat maghrib, tapi di dalam sholat maghrib tersebut kita itu pengen baca surat Al-Baqarah, misal Al-Baqarah saja ya, karena di awal surat baca Al-Baqarah. Nah, kami itu nggak boleh langsung maca,
lagi sholat langsung maca alif lam mim, nggak boleh. Tetapi sebelum sholat itu harus meminta persetujuan kepada makmum. Semisal ini mau sholat maghrib ya, mau sholat maghrib. Jadi harus meminta persetujuan sama makmum, bapak-bapak, ibu-ibu. Mungkin kalau badhe sholat maghrib tapi kalau maca surat Al-Baqarah. Nah, bapak ibu niku kersa napa mboten kalau maca Al-Baqarah. Nah, nek kersa ya mboten napa-napa dilakokne maca Al-Baqarah. Tetapi kalau makmum itu enggak mempersetujui, maka tidak boleh dilakukan. Karena kalau dilakukan takutnya bisa memperberat seorang makmum. Nanti sing dosa siapa? Sing dosa ya imame. Karena seorang imam tidak mempunyai sifat bijaksana terhadap rakyatnya, begitu ya. Tuh, hanya kalau teman-teman mau jadi imam besok, khususnya anak-anak pesantren nih, kalau mau keluar pesantren jadi imam misalnya, jadi imam masjid, nah maka harus mempunyai sifat bijaksana kepada makmumnya. Aja sekepenake dewek, aja sekepenake wedele dewek, bahasa Jawane, ya. Itu lanjut pembahasan. Nah, ini ada hadis yang mengatakan bahwasanya idza shalla ahadukum bin nasi falyukhaffif fa inna fihim ad-dha'ifa wal kabira wa dzal hajati wa idza shalla li nafsi wal falyutawwil ma syaa. Yang artinya apabila salat seorang dari kalian dengan orang-orang, maka hendaklah dia meringankan salatnya. Meringankan sholatnya karena sesungguhnya di antara mereka itu terdapat orang yang lemah, terdapat orang yang tua, terdapat orang yang mempunyai keperluan. Dan apabila ia sholat sendiri dan apabila ia sholat dengan dirinya sendiri, maka silahkan ia memperpanjang sesuai apa yang ia inginkan. Kalau semisal kita jadi imam, kok di dalam makmum kita itu banyak orang yang tua, banyak orang yang lemah, banyak orang yang mempunyai hajat atau keperluan, contohnya seperti pekerjaan yang sangat banyak, maka kita harus memperingan atau mempercepat sholat kita. Tetapi kalau kamu itu ingin sholat yang lama, yang khusyuk, lama sekali, sesuai keinginan kalian, maka lakukanlah hal tersebut ketika sholat sendiri. Begitu, itu hadis yang mengatakan untuk memperingan sholat, gitu ya. Itu ada pertama, kita berjamaah. Seorang imam harus memperingan sholat terhadap makmum. Aja sekepenake dewek nek dadi imam, mentang-mentang imam, mentang-mentang pemimpin, mentang-mentang mempunyai kekuasaan, dia berlaku seenak-enaknya atau sewenang-wenangnya kepada rakyat, itu enggak boleh. Nah, ada hadis lagi nih yang diriwayatkan dari sahabat Anas. Qala Anas bin Malikin radhiyallahu anhu wa kana yakhtimu Rasulullah asyara sinin. Ma salaitu khalfa ahadin salatan akhafa wala atamma min salati Rasulillah. Telah berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dan adalah beliau melayani Rasulullah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Anas bin Malik adalah khotim atau pelayannya Rasulullah. Cara bahasanya bahasa pesantrennya santri dalam. Nah, jadi Anas bin Malik itu adalah santri dalamnya Rasulullah, yang dimana sobat Anas itu selalu melayani kebutuhan Nabi, selalu khidmah kepada Nabi setiap harinya dengan tujuan untuk melayani dan memberikan pelayanan yang baik kepada Nabi Muhammad. Itu ya, seorang khotim atau seorang pembantu atau dalamnya Nabi Muhammad adalah Anas bin Malik. Nah, jadi Anas bin Malik itu tidak pernah sholat kepada seseorang yang seseorang tersebut itu tidak lebih ringan atau lebih baik sholatnya dibandingkan sholatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah seseorang yang selalu memperingan sholatnya, seseorang yang sangat baik sholatnya. Jadi sahabat Anas itu tidak pernah berjamaah kepada orang yang lebih kepada orang yang tidak lebih ringan dan lebih baik sholatnya dibandingkan Nabi Muhammad. Itu ya, itu adab yang pertama, harus memperingan sholat bagi seorang imam untuk makmumnya.
Basani la yukabbiru ma lam yafrug al muazzinu min al iqamati wa lam tastabis sufufu. Nah, dan yang kedua, tidak boleh takbir bagi seorang imam kecuali muazzin itu sudah melakukan iqamah. Dan sebelum melakukan sholat berjamaah, harapkan seyogyanya bagi seorang imam itu harus meluruskan atau mengatur barisan makmum. Misal sholat duhur, nah anak imam mistaka, imam itu nggak boleh Allahu Akbar ketika muadzin belum selesai iqamah. Misalnya tembake hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, tapi imam langsung keburu-buru Allahu Akbar, itu nggak boleh, ya nggak boleh. Tetapi tunggulah dulu muadzinnya selesai iqamah baru kita mulai sholat. Tetapi ketika sebelum memulai sholat juga seorang imam itu harus mengatur barisan makmumnya untuk merapatkan shaf dan memperbaiki shaf. Misalnya imam bismillah maring pengimaman, nah imam tersebut harus membalikan badan dulu, memulai badan dengan tujuan untuk mengatur para makmumnya untuk merapikan dan merapatkan shaf. Karena rapihnya shaf atau rapahnya shaf itu adalah keutamaan di dalam sholat, gitu ya. Nah, ini kan saya ngambilnya dari kitab Bidayah. Juga saya itu singgung sedikit-sedikit dari syarahnya Bidayah itu kita Muraqil Ubudiyah. Nah, jadi nggak plak jiplak ke matanya enggak, tetapi ke syarahnya juga iya. Tuh. Lanjut. Faltafitu yaminan wa shimalan fa in ra'a khalalan amara bitasfiyati. Maka hendaklah imam itu menoleh ke kanan atau ke kiri, lalu jika ia melihat ketidakteraturan di dalam shaf salat, maka ia menyuruh untuk meluruskannya. Nah, jadi ketika imam sudah naik ke atas pemimbaran, imam itu harus menoleh kanan, menoleh ke kiri, menoleh kanan, menoleh kiri untuk melihat bahwasanya makmumnya itu sudah rapi atau belum. Kalau belum rapi, maka dia harus menyuruh atau memberi peraturan kepada makmumnya untuk meluluskan atau merapatkan sholatnya, begitu ya. Itu adab yang kedua. Ini masih ada bagi seorang imam, belum seorang makmum. Kita langsung ke adab yang ketiga. Wasalisu yarfa'u al-imamu sautahu bitakbirati wa la yarfa'u al-ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusma'u. Nah, jadi adab yang ketiga, seorang imam ketika sholat takbir membaca Al-Fatihah, takbir ketika takbiratul ihram itu harus yarfa'u sautahu bitakbirati, ia harus mengangkat atau memperkeraskan suaranya ketika membaca takbiratul ihram. Jadi harus jahar, harus lantang, harus makmum itu harus mendengar suaranya imam. Itu. Kalau semisal makmumnya banyak sampai panjang ke belakang, sekarang udah ada speaker kepenak. Dengan speaker, dengan mic, semua akan mendengarkannya. Tetapi kalau semisal nggak ada mic, kalau jumlahnya terbatas, nggak terlalu banyak, maka harus dikeraskan sehingga seluruh makmum itu bisa mendengarkan suara imam ketika takbiratul ihram. Nah, di dalam hikmahnya kita harus memperkeraskan suara kita ketika jadi imam ketika takbiratul ihram, itu hikmahnya ya agar seorang makmum itu bisa mengetahui bahwasanya sholat itu telah dimulai. Semisal anak imam, tapi ya kalau takbiratul ihram itu lirih, nggak keras, ya makmumnya itu nggak bisa dengar, nggak bisa tahu bahwasanya sholat itu sudah mulai. Nah, itu ya. Dila wis ruku, makmum yang siap wis ruku. Nah, itu nggak benar. Nah, takbiratul ihram itu bagi imam harus dikeraskan agar makmum yang di belakang itu bisa mengetahui bahwasanya sholat itu sudah berlangsung, ya, gitu. Dan wala yarfa'u al-ma'mumu sautahu illa biqadri ma yusmi'u, tetapi kalau bagi makmum itu tidak perlu mengangkat atau memperkeraskan suaranya ketika takbiratul ihram. Nah, jadi
seorang makmum ketika mengucapkan takbiratul ihram itu hanya sesuai sekedar suaranya itu terdengar oleh telinganya sendiri, tidak perlu didengar oleh telinga orang lain, tidak perlu. Yang hanya boleh mengeraskan suara sampai orang lain itu terdengar itu hanya seorang imam. Kalau makmum itu hanya terdengar oleh telinga sendiri. Aja moro-moro jadi makmum adalah Allahu Akbar, men keton khusyuk, men keton apik salate, takbirnya dirongokna sehingga mau yang di samping itu keganggu, itu nggak boleh. Nggak boleh ya, nggak boleh kawan, nggak boleh. Kalau imam harus memperkeras suaranya, kalau makmum tidak boleh memperkeras suaranya. Hanya suaranya itu bisa terdengar oleh telinga sendiri. Cukup suara kita itu terdengar oleh telinga sendiri, itu berarti seorang makmum. Itu adab yang ketiga, adab berjamaah. Terus ya, wa yanwi al imamu al imamata liyanala al fadla. Nah, jadi kan bagi seorang imam harus memperkeras suaranya ketika takbiratul ihram. Nah, jadi bagi seorang imam juga harus ketika niat sholat harus mempunyai niat bahwasanya dia itu menjadi imam, harus meniatkan diri imam itu menjadi imam.